Oke, halo teman-teman, balik lagi sama saya Fatimah. Di sini kita bakalan ngebedah aplikasi Kita Bisa. Oke, bentar ya. Kita bisa. Kita lihat di sini, saya sudah download Kita Bisa, dan saya juga udah daftar untuk menjadi bagian atau pengguna dari Kita Bisa ini. Nah, bisa dilihat di sini teman-teman. Sebelum kita ulik-ulik tentang fitur-fitur apa aja yang ada di Kita Bisa, kayaknya lebih baik kita pengertian dulu kali ya, pengenalan dulu dari kitabisa.com ini tuh apa sih. Nah, kitabisa.com ini merupakan platform galangan dana dan donasi yang telah berdiri sejak 2013. Dia berfungsi untuk menjadi jembatan kebaikan dan gotong royong masyarakat Indonesia. Kita bisa memiliki izin dan legalitas untuk menjalankan semua kegiatan penggalangan dana, mulai dari Kementerian Hukum dan HAM RI, Kemensos, Kominfo, Basnas, BSI, dan BWI. Kita bisa mengenakan donasi operasional dari total donasi terkumpul kepada pihak penggalangan dana, kecuali untuk kategori bencana alam dan zakat 0%. Nah, sebagai bentuk tanggung jawab dan transparansi kepada publik, aktivitas galang dana dan donasi yang dikelola yayasan kita bisa rutin diaudit oleh lembaga akuntan publik independen setiap tahunnya. Semua laporan keuangan yayasan kita bisa dapat diakses secara publik secara transparan. Nah, ada jenis galang dananya nih di sini. Sebentar kita lihat. Nah, di sini ya ada galang dana bencana alam. Jenis galang dana ini digunakan untuk membantu korban bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan lain-lain. Di sini kita lihat banyak banget orang-orang yang butuh bantuan dari kita, dari longsor, terus banjir, dan Gunung Merapi yang kemarin warganya terdampak erupsi juga membutuhkan donasi dari teman-teman. Terus ada eh, galang dana kebutuhan medis. Nah, ini di sini. Jenis galang dana ini digunakan untuk membantu biaya pengobatan dan perawatan medis bagi individu atau kelompok yang membutuhkan. Jadi kita lihat aja di sini teman-teman, banyak banget adik-adik kita, teman-teman kita yang kurang em, beruntung hidupnya. Kasihan. Yang kurang beruntung hidupnya, yang butuh bantuan dari kita. Di sini mungkin kita lihat salah satunya. Nah, jadi teman-teman kalau punya uang lebih bisa didonasikan sekarang. Belum ada ini. Terus ada galang bencana kebutuhan non-medis. Ini kayak infrastruktur umum, kayak karya kreatif modal, dan lain sebagainya. Nah, galang ini digunakan untuk membantu biaya kebutuhan non-medis seperti biaya pendidikan, bantuan sosial, dan lain-lain. Terus ada zakat, ada galang dana zakat. Galang dana ini digunakan untuk membantu pengumpulan zakat dan dana sosial. Oke, apa aja sih kelebihan dari Kita Bisa? Yang pertama, pastinya terjamin keamanannya. Karena kitabisa.com sudah terdaftar secara resmi di Kementerian Hukum dan HAM RI melalui SK Menteri Sosial nomor 310 garis miring HUK PS pada tahun 2018. Seluruh kegiatan penggalangan dana di Kita Bisa dilindungi hukum serta dapat dipertanggungjawabkan. Terus transportasi pengguna dana
juga menjadi salah satu kelebihan dari kitabisa.com, di mana para donatur dapat memantau secara langsung penggunaan dana yang sudah disumbangkan. Dengan demikian, semua pihak dapat memastikan bahwa dana tersebut benar-benar dimanfaatkan sesuai kebutuhan yang sebenarnya. Terus selanjutnya itu mudah digunakan. Nah, kan kalau kita mau donasi itu kita bingung gitu ya, mau kemana, disalur kemana. Jadi, dengan adanya aplikasi ini, membantu bagi teman-teman yang mau ber berdonasi ke teman-teman yang lain gitu. Terus informasi yang ada di dalamnya juga banyak dan menyebar ke seluruh Indonesia. Terus tapi ada nih kekurangan dari kitabisa.com, yaitu yang pertama biaya staf dan manajemen situs. Kitabisa.com membutuhkan biaya untuk membayar staf dan manajemen situs. Namun, biaya ini tidak dikenakan pada pengguna yang ingin berdonasi atau menggalang dana. Kemungkinan besar ini ditanggung oleh pemerintah. Terus yang kedua yaitu biaya jasa profesional. Kita bisa.com juga membutuhkan biaya untuk membayar jasa profesional seperti pengacara dan akuntan. Namun, biaya ini juga tidak dikenakan pada pengguna yang ingin berdonasi penggalangan dana. Jadi, secara garis besar tuh uang kita tuh 100% aman untuk mereka yang membutuhkan gitu. Nah, di sini ada fitur kitabisa.com. Kita bisa lihat di sini ada fitur yang pertama yaitu donasi otomatis. Nah, aplikasi Bisa ini terdapat opsi em, beru- eh, donasi berulang yang memungkinkan pengguna memberikan sumbangan secara teratur, harian, mingguan, atau bulanan dengan satu transaksi. Pengguna dapat memilih kategori atau proyek galang dana yang ingin mereka dukung. Caranya itu pilih kategori atau galangan dana, oke. Terus nanti tentukan jadwal, terus masukin jumlah donasinya berapa, dan harus dipastiin juga kalau saldonya itu cukup gitu. Sedekah siap subuh. Nah, di sini misalnya 1.000 untuk minimal donasi otomatis harian ke program ini yaitu 1.000. Jadi nggak usah takut buat mm, donasi karena nggak punya uang. Di sini 1.000 rupiah aja tuh bisa gitu. Terus ada donasi. Nah, di sini di aplikasi kita bisa memungkinkan pengguna berdonasi banyak pilihan kategori campaign. Mereka dapat mulai dari donasi sebesar 1.000 dan melihat kampanye yang paling mendesak sesuai dan terbaru. Kita bisa mengenakan biaya operasional 5% dari total donasi, kecuali untuk zakat dan bencana alam yang diinstansi oleh lembaga resmi NGO. Biaya administrasinya itu 0%. Ini memungkinkan pengguna berkontribusi dan mendukung tujuan donasi dengan mudah melalui Kita Bisa. Sini kita bisa lihat tuh donasi sekarang. Nah, di sini minimal 1.000. Oke. Terus ada aplikasi zakat, fitur zakat. Di sini ada fitur zakat. Nah, opsi pertama ini kan disalurkan di mana adalah salurkan, di mana pengguna bisa pilih nominal zakat, lembaga ambil zakat, dan metode pembayaran. Opsi kedua adalah kalkulator zakat yang memudahkan pengguna menghitung zakat profesi atau mal. Untuk zakat profesi, masukkan di sini nih, di kalkulator. Untuk jatah profesi itu masukkan hasilan per bulan, pendapatan per bulan, dan utang cicilan. Terus mal di sini banyak yang bisa dihitung. Ini sangat memudahkan sekali untuk kita yang nggak tahu mau bayar zakat berapa gitu.
Terus ada lagi saling bantu, sedekah bergulir. Nah, di sini bisa dilihat aja, banyak banget volunteer juga ada, ya. Terus akikah warga. Nah, yang paling menarik nih adalah volunteer, di mana kita bisa menyediakan kesempatan bagi kamu yang ingin berkontribusi sebagai seorang relawan dalam misi bisnis kebaikan. Nah, pengguna dapat memilih event atau acara kegiatan yang mereka minati. Selanjutnya, mereka akan menemukan informasi lengkap beserta syarat dan ketentuan yang berlaku untuk event yang dipilih. Setelah memilih, pengguna dapat klik beli tiket dan akan diarahkan untuk mengisi detail pemesanan, memilih metode pembayaran, dan melihat rincian pemesanan seperti total harga tiket, terus keberangkatannya kapan, dan lain sebagainya. Nah, terus juga ada yang namanya sedekah listrik. Fitur ini tuh buat ngebantu warga yang kesulitan mengakses listrik. Pengguna cukup klik sedekah token listrik, pilih nominal token listrik, dan donasi akan digunakan untuk membeli token listrik bagi yang membutuhkan. Nanti tim kita bisa mengurus pembelian dan memberikan notifikasi laporan pada hari yang sama untuk memastikan bantuan segera dirasakan oleh penerima manfaat. Oke, terus ada donor darah. Aplikasi donor darah di sini. Nah, aplikasi ini em, layanannya tuh ada donor darah, stok darah, ada donasi ke PMII. Kita tuh dapat mencari kegiatan donor darah terdekat, terus memeriksa stok darah dan memberikan kontribusi finansial kepada PMI. Mereka juga dapat menghubungi Blood Heroes melalui WhatsApp ketika darah yang diperlukan dengan segera. Kita bisa berkomitmen untuk mendukung donor darah dan memastikan kesediaan darah yang cepat dan efisien. Oke, oke. Em, Analisis penggunaan pribadi dari saya, mungkin apa ya, fitur dan kenyamanan penggunaannya tuh udah sangat memudahkan pengguna dalam melakukan donasi dan penggalangan dana, seperti donasi dalam 30 hari, voluntary, terus donasi otomatis dan update terbaru. Kita bisa .com juga memberikan kenyamanan bagi pengguna dengan kemudahan pengguna, tidak ada biaya tersembunyi dan privasi serta kenyamanan terjamin. Oke, sekian dari saya untuk menampilkan kita bisa. Jadi teman-teman, besar harapan saya, saya dan kalian memanfaatkan fitur ini dengan baik gitu. Oke, bye bye, bye bye teman-teman. Kita next ke video selanjutnya.